Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Artius Diarti pada mata kuliah Perilaku Konsumen, dan sekarang kita sudah sampai ke pertemuan ke-15. Kali ini kita akan membahas mengenai bauran pemasaran. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi bauran pemasaran itu sebenarnya adalah semacam strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan perusahaan itu sampai ke konsumen, ya. Jadi intinya dia terpasarkan produknya. Maka kita membuat bagaimana caranya agar pricing, place, produk, dan promotionnya itu akan membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut, ya, seperti itu. Nah, jadi ini kalau untuk barang itu P-nya hanya 4. Product, price, promotion, and place, ya. Kalau untuk jasa itu tambahkan lagi aja 3P, yaitu people, physical evidence, dan proses. Bagaimana penjelasannya ini kita bahas berikutnya. Oke, dimulai dari produk, ya. Nah, saat kita untuk melakukan strategi untuk bauran pemasaran terkait produk, itu kita berbicara mengenai bagaimana kualitas produk, bagaimana brandingnya, dia mau pakai label halal atau enggak gitu, dia mau pakai izinnya apa, izin edarnya misalnya, ya. Terus kualitasnya, kuantitasnya, terus mau buat kemasannya seperti apa. Nah, kita bicara mengenai apa yang akan kita deliver kepada konsumen, ya. Kalau misalkan kita pengen menyasar menengah ke atas, maka sudah pasti kualitasnya harus yang bagus, terus kemasannya juga harus yang berkelas, ya. Karena konsumen yang menengah ke atas tuh kurang lebih nggak suka sama hal-hal yang berbau rame gitu, berbau genjreng misalkan, mereka kurang suka sebenarnya. Jadi harus elegan kemasannya, ya. Terus juga kualitasnya juga harus memang bagus, ya. Kita nggak bisa kasih kualitas yang abal-abal buat konsumen menengah ke atas, karena buat mereka harga itu tidak terlalu masalah. Jadi kita kasih aja harga tinggi nggak apa-apa, tapi kualitasnya harus bagus gitu, ya. Jangan sampai salah membuat produk yang terlalu bagus buat konsumen yang menengah ke bawah yang memang daya belinya itu rendah. Atau kita beli produk yang kualitasnya itu menengah buat konsumen yang segmentasi pasarnya itu orang-orang yang menengah ke atas yang memang mereka punya uang banyak gitu. Jadi nanti tidak sesuai antara produk yang diinginkan oleh konsumen dengan produk yang kita produksi buat mereka, ya. Jadi harus apa ya? Harus linear gitu, harus nyambung gitu, ya. Nah, kita lihat ini contohnya ada beberapa pakaian nih yang diproduksi sama untuk orang-orang menengah, untuk orang-orang yang udah jelita, sudah menula misalnya, ya. Tapi menula juga kan punya gaya, punya style gitu. Jadi kita bikin produk desain bajunya mau seperti apa, dan jenisnya mau modelnya, bahannya mau seperti apa, gayanya mau kayak gimana, tergantung dari jenis segmen pasar yang mau kita tuju. Mereka pun ada yang jenisnya konvensional, ada yang jenisnya itu trendy gitu, ya. Ada yang memang sifatnya itu casual, sporty, atau mungkin eksklusif, ya. Nah, kita harus tahu sesuaikan produk kita dengan keinginan mereka. Contoh yang sebelah kanan ini adalah chicken nugget nih, olahan dari ayam. Nah, kita lihat sendiri, ya. Ini saya urutkan dari yang teratas sampai yang terbawah sesuai harganya. Saya pikir juga ini memang sesuai dengan segmen pasar yang mereka sedang tuju juga nih, ya. Nah, dapat dilihat tampilan kemasannya. Kemudian kalau kalian coba rasakan juga itu beda. Mana yang paling banyak ayamnya, mana yang lebih banyak tepungnya itu beda. Kalian coba aja nanti iseng-iseng belanja gitu biar untuk perbandingan gitu, ya. Terus kita juga lihat kemasannya, tampilannya gitu. Dan kita juga lihat produknya itu seperti apa, ya. Ada zat-zat tertentu yang berbahaya atau tidak, varian, rasa, jenis. Kita akan bisa membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Makanya kita harus benar-benar yakin kalau emang tujuannya untuk customer yang menengah ke atas, kita harus samakan harapan mereka dengan produk yang akan kita deliver kepada mereka, ya. Jadi ini macam-macam juga, ya, termasuk kuantitas gitu, ya. Kalau kita lihat harganya ini So Good sama Fiesta seakan-akan sama, ya. Tapi ternyata kuantitas So Good itu lebih dikit daripada Fiesta.
Jadi sebenarnya kalau dalam kuantitas yang sama, Sogo tuh lebih mahal. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi ini kan berarti ada perbedaan ya, perbedaan harga gitu ya. Jadi ibaratnya kurang lebih produknya itu harus harus di apa ya, dibuat dikreasikan sedemikian rupa sehingga sesuai harapan konsumen yang kita targetkan ya. Ini contoh kemasan nih, kemasannya lucu-lucu. Saya suka sengaja browsing-browsing mengenai kemasan di online shop misalnya ya. Jadi mereka tuh bikin bikin membuat orang-orang tuh mau banget untuk unboxing video gitu ya, video unboxing gitu. Karena cantik kemasannya, karena lucu. Akhirnya secara nggak langsung itu udah promosi gitu. Jadi kan bagus ya buat si online shop tersebut gitu. Terus kemudian juga dapat kita lihat di sini ada ini tuh air freshener, jadi pengharum udara tapi dibuat kemasannya secantik ini ya, jadi lucu gitu. Orang juga langsung, ini air freshnya bener-bener kayak wanginya seperti strawberry loh, seperti lemon loh, terlihat cantik, eye catching ya. Jadi orang kalau misalkan lihat di deretan berbagai macam air freshener, itu mungkin tangannya langsung menuju ke arah air freshener ini gitu, karena saking cantiknya ya, misalkan seperti itu. Terus ini di bawah juga ini ada kemasan permen. Ini apa sih, kemasan bakery ya? Bakery tapi ini lucu banget. Jadi gambarnya orang mau apa, kartun mau makan tapi tengah-tengahnya ada produknya. Terus juga kemasan susunya ini simple, simple banget, simple minimalis tapi saya suka banget nih model-model kayak gini nih. Simple minimalis tuh buat saya simpler itu better gitu kalau menurut saya ya. Keren aja gitu ngelihatnya. Terus juga ini juga kita lihat nih sampai harus dibuat packagingnya dalam bentuk box ya. Box tengah-tengahnya ada message buat customernya misalnya ya, itu cantik ya. Kita lihat dari kemasan aja udah langsung jatuh cinta gitu sama produknya. Nah seperti itu ya kalau kita pengen mengambil hati konsumen ya. Ini juga tampilan produk ini di beberapa restoran. Saya ini browsing sih sebenarnya, jadi memang saya juga nggak tahu ya. Tapi ini aduh bagus banget, saya coba untuk search restoran-restoran yang mahal ya, ini yang paling atas-atas nih. Jadi mahal dikit-dikit aja menunya kayak gini, harganya udah wah banget. Ya tapi buat orang-orang kaya ya harga tidak masalah ya. Mereka nggak mempertimbangkan harga, mereka mempertimbangkan kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan saat mereka memakan makanan tersebut ya, kualitinya gitu yang mereka pikirkan. Kalau yang di bawah nih noodles ya, mie. Tapi dibuat semenarik mungkin, secantik mungkin. Dengan dibuat kayak gini, terus kemudian dipopulerkan, harganya bisa naik beberapa kali lipat. Padahal kita juga bisa bikin sendiri ya. Tapi ya memang berbeda. Tampilan itu membuat orang-orang tergiur, jadi suka gitu ya. Ini di bawah juga nih ya, ada sushi, makanan-makanan Jepang. Ini ada dengan berbagai macam jenis apa sih wadah ya, wadahnya macam-macam lucu-lucu. Ini kan nanti akan nempel, brand kita itu akan nempel di image-nya konsumen kita gitu, sehingga mereka akan ingat, menjadi top of mind ya, menjadi apa yang dipikirkan pertama kali oleh customer kita ya. Jadi harus berkesan gitu. Kalau tapi sesuaikan juga sama customernya ya. Kalau produknya produk yang memang ini produknya Bu cuma jualan yang biasa aja, produk biasa aja, ya berarti mungkin apa yang bisa bikin biasa, tapi untuk produk biasa nggak berbayar mahal, tapi mengena di hati konsumen. Nah, kita sesuaikan aja budgetnya ya. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan juga untuk produk yang memang nggak terlalu mahal-mahal banget ya. Oke, ini juga ada color emotion guide. Jadi saya senang kalau ngelihat produk itu kemasannya itu macam-macam, atau kemasan label ya, itu apa ya, mencirikan bagaimana karakter produk tersebut. Nah, dapat kita lihat nih, kalau optimisme itu warnanya kuning ya, friendly, cheerful itu warnanya orange, excitement dan sebagainya. Ini lucu nih, saya senang aja ngelihatnya. Kebanyakan apa ya, biasanya kalau trust, depend, strength, makanya kalau kita lihat tuh produk-produk elektronik kebanyakan warnanya biru ya. Makanya biru nih, trust, dependable, strength gitu ya. Ini menarik sekali. Oke, jadi mengenai produk ya. Jadi intinya jangan lupa sesuaikan produk Anda dengan harapan konsumen yang Anda targetkan. Harus sesuai. Jangan kasih yang terlalu bagus banget buat menengah ke bawah, karena nanti mereka nggak affordable, price-nya nggak affordable. Nanti juga kalian akan rugi gitu karena cost-nya tinggi, harganya murah gitu. Kasih yang standar aja, nggak apa-apa kan gitu. Kecuali kalau misalkan kalian bisa berproduksi dalam skala massa sehingga bisa efisien cost, ya itu nggak apa-apa ya.
Jadi kita sesuaikan dengan dengan kantong perusahaan. Yang kedua ini pricing. Kalau pricing kita berbicara mengenai memberikan harga kepada produk kita. Jangan lupa beberapa hal ini harus kita perhatikan, yaitu kondisi pasar, terus juga biaya-biaya pabrik. Jangan karena pengen ngasih menengah ke bawah, kasihnya harganya murah banget. Ya kalau misalkan murah banget untungnya dikit juga kan nggak mungkin ya. Dan lagian kecuali kalau di awal-awal untuk menggebrak supaya orang-orang belanja, ya itu masih boleh ya. Tapi diusahakan tidak dalam kondisi terus-menerus ya. Jadi harus sesuaikan dengan manufacturing cost-nya. Kemudian kita cek dulu ini competition-nya seperti apa. Kompetisinya seperti apa? Kalau misalkan kompetitor kita itu pada posisi harganya dengan target yang sama ya, harganya itu ternyata lebih mahal, mungkin kita juga bisa naikin dikit itu harganya, jangan terlalu murah-murah amat ya. Atau misalkan kebalikannya, harga kita kemahalan untuk target pasar yang sama dibandingkan dengan kompetitor kita gitu ya. Wah, kalau gitu ini berbahaya kecuali kalau kita punya diferensiasi produk yang bagus. Kalau nggak punya diferensiasi produk ya percuma dimahalin buat orang-orang yang targetnya sama, dia akan cari yang lebih murah, terutama untuk barang-barang yang kemarin saya bilang ya, tidak terlalu banyak diferensiasinya gitu ya. Jadi gitu. Terus quality produknya juga harus diperhatikan, sesuaikan dengan price. Pernah ada kasus tuh beberapa jenis produk yang dimurahkan harganya oleh produsen, tapi target pasarnya untuk menengah ke atas. Pada akhirnya produknya malah nggak laku karena mikirnya, itu produknya kok murahan sih, itu nggak saya banget. Nah ibaratnya kayak gitu ya. Karena kan kadang-kadang kalau buat orang-orang menengah ke atas, harga itu justru mencirikan produknya, mencirikan quality gitu. Jadi jangan ragu untuk kasih price yang agak tinggi supaya dihargai produknya. Seperti itu ya. Jadi ini penting sekali nih dalam pricing ya. Karena pricing itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan atau daya beli atau kemauan untuk membeli, willingness to buy dari si konsumen kita ya. Harus sesuai value-nya. Ini valuable nggak sih? Kalau emang valuable kita mahalin ya nggak apa-apa. Kenapa rupanya gitu? Apalagi barangnya langka misalkan ya. Itu kan bisa kita naikin aja harganya. Orang-orang juga susah untuk nyarinya gitu. Naikin aja harganya ya. Misalkan seperti itu. Tergantung value-nya berarti ya. Persepsi value dari customer kita. Itu pricing. Yang ketiga terkait dengan promotion ya. Promotion ini ada beberapa jenis. Yang pertama contohnya adalah kayak diskon. Diskon banyak kan, kita sering lihat ya diskon sekian persen, buy one get one free gitu ya. Atau kadang-kadang buy one get the second one-nya half price. Atau buy one get merchandise apa gitu yang kira-kira bisa free, misalkan bundling ya, jadi bundling produk misalnya ya. Itu kan contoh dari promosi ya. Kemudian ada juga orang yang promosi dalam bentuk iklan. Iklan nih sekarang udah lagi musimnya e-commerce ya. Jadi walaupun masih banyak orang yang melakukan iklan promosi di TV, tapi sekarang itu sudah mulai bergeser ke e-commerce. Bahkan di beberapa aplikasi kita lihat sendiri bahwa memang banyak orang yang menyampaikan iklannya di aplikasi, di media sosial sering muncul. Kita lagi Facebookan, lagi IG-an, tiba-tiba ada tampilan posting dari barang-barang yang sering kita lihat, sering kita browsing ya. Karena mereka punya fitur pintar untuk melihat apa sih ketertarikan kita gitu. Jadi mereka langsung menyasar konsumennya gitu. Jadi keluarlah si iklan-iklan tersebut ya. Dan orang yang berikan juga pintar mereka. Mereka tahu segmen pasar mereka sukanya membuka video apa. Akhirnya disimpanlah di YouTube nih. Ada iklannya nih, Nippon Paint misalkan ya. Di iklannya untuk di YouTube-nya, YouTube tentang apa misalkan. Tentang kesehatan misalkan. Berarti kebanyakan yang nontonnya ibu-ibu tuh. Maka dibuatlah iklan-iklan terkait dengan masakan, terkait dengan produk-produk pendidikan ya, seperti itu. Nah, kalau di Shopee nih misalkan itu pakai fitur aktifkan iklanku. Banyak juga sih ya di Facebook, di mana-mana juga di berbagai e-commerce juga memang sudah ada fitur-fitur seperti ini, sehingga kalau kita browsing pencarian nama tertentu itu nama produk kita akan paling atas ya, karena ada iklanku ya. Ini nggak terlalu mahal-mahal amat, tapi akan sangat berpengaruh sekali terhadap penjualan ya.
Nah, ini sekarang juga lagi trending nih, ada buzzer, influencer, ada endorser ya. Jadi kalau buzzer itu intinya dia nggak terlalu banyak mencirikan seperti iklan, tapi dia itu lebih mengulang informasi sebanyak-banyaknya. Biasanya kalau buzzer suka dikategorisasikan kepada politik biasanya ya. Sementara kalau influencer itu lebih ke arah bagaimana perubahan sikap. Ini juga agak-agak berpolitik-politik ya, tapi biasanya lebih sophisticated pada buzzer gitu ya, lebih bagus lah ibaratnya, lebih apa ya, lebih dia membutuhkan kemampuan yang lebih banyak untuk bisa merubah pendapat orang soalnya kan, termasuk dari karakteristik dia juga gitu, nanti akan membuat orang untuk berubah pendapat misalnya ya. Nah, yang endorser nih, nah kita lihat sendiri banyak artis di beberapa media sosialnya itu megang-megang atau mengiklankan produk tertentu. Dan ini mereka sekarang lagi musim-musimnya COVID ini malah justru makin banyak orang yang jualan online, makin laku para endorser. Dan jangan salah, ini uangnya besar juga ya, sekali endorse cuma tampil sekali di media sosial itu bisa sampai 30 juta, 50 juta ya. Ini mahal, hanya sekali tampil aja. Nah, kayak gitu. Cuma kan karena followersnya banyak, yang like-nya juga banyak, buat mereka ya udahlah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Biasanya seperti itu ya. Tapi jangan lupa tampilan iklan, media iklan yang kita pilih ya, mau pakai apa nih, YouTube-nya di YouTube di bagian video apa. Nah, kemudian endorser atau brand ambassador itu harus sesuai dengan segmen pasar kita ya. Jangan sampai endorsernya itu misalkan agak-agak apa ya, agak-agak alay atau enggak agak-agak gimana, kurang berkelas, tapi kita kasih produk yang memang untuk orang-orang yang level eksklusif. Nah, nggak nyambung nanti mereka. Apa sih nih? Sebenarnya produk apa sih, jadi bias, jadi blunder nanti jatuhnya ya. Kita harus sesuaikan dengan siapa pangsa pasar kita. Ingat, kembalikan lagi ke siapa target pasar kita. Harus sesuai iklannya ya. Ini juga ada giveaway. Giveaway-nya pasti aja kebanyakan klik like, follow, sebarkan gitu, tag teman-teman ya. Kemudian komen sebanyak-banyaknya gitu. Sekarang kan lagi musim kayak gitu. Ntar kalau misalkan yang menang dapat berapa giveaway-nya gitu ya. Ini juga cara promosi yang murah meriah dan patut dicoba buat teman-teman yang memang sekarang mau jualan produk agribisnis olahan yang dijual melalui media sosial. Atau direct mail itu jadi kita dapat email penawaran produk ya, atau SMS caster misalnya ya. Ini juga sekarang tuh gini, kalau menurut saya sekarang itu semakin ada digital itu semakin nggak terlalu mahal sebenarnya, dan kita semakin mudah untuk meraih target pasar kita karena langsung direct kepada orang tersebut ya. Jadi menurut saya lebih efisien dan lebih efektif lagi gitu. Jadi bagus banget ya, memudahkan lah teknologi itu ya. Kalau dipakai untuk yang bagus kan memang teknologi itu banyak membantu kita ya. Oke, yang keempat, place. Nah, kita juga harus milih saluran pemasaran kita mau seperti apa. Kita mau jualnya ke siapa? Ke tengkulak misalkan. Kita mau jual ke siapa? Ke pedagang pengumpul, agen, distributor, ke grosir atau pedagang induk misalkan, retailer, atau langsung ke konsumen atau langsung ke perusahaan. Pilih. Kita mau pilih yang mana? Karena setiap jenis saluran pemasaran yang kita pilih itu akan menghasilkan taktik yang berbeda juga dalam pemasarannya ya. Jadi kita harus pilih kira-kira kita mau pakai yang mana. Terus luas area jangkauan distribusi barangnya mau seperti apa? Lokasi pemasarannya apakah mau daerah Bogor aja, Jabodetabek, atau seluruh Indonesia? Ya kalau kita online dan memang produknya itu produk yang nggak cepat basi, ya bisa lah jual seluruh Indonesia kan. Kayak kita mau jual oregano misalkan, kita mau jual apa sih, basil yang udah di ini ya, atau enggak bon cabe itu kan, cabe-cabe yang kering gitu kan, itu kan ke berbagai provinsi nggak masalah ya, nggak bakal bermasalah gitu. Jadi yang mendistribusikannya ya pihak kurir ya, seperti itu. Nah, kita juga mau pakai distributor sendiri atau distributornya itu khusus, karena ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang dia itu adalah distributor khusus menyebarkan barang-barang, menyampaikan barang-barang ke tempat yang dituju ya. Itu lebih murah, lebih efektif, lebih efisien, nggak perlu mikirin tentang truknya macet lah, supirnya bermasalah lah, atau apalah gitu. Jadi kita bisa lebih
fokus terhadap bisnis kita ya. Tapi kalau misalkan mau sendiri dulu aja Bu, biar ini kan luas jangkauannya hanya daerah Bogor saja, kita bisa menggunakan deliverynya pakai pakai distributor pribadi pakai motor, ya itu silahkan ya. Tergantung dari cakupan yang kita akan raih ya. Oke, seperti itu terkait dengan place. Kita nggak panjang lebar karena sudah dijelaskan juga sih dalam beberapa mata kuliah ya. Cuma kalau dalam perilaku konsumen itu lebih ke arah, ingat loh, place-nya itu harus sesuai dengan konsumen kita gitu. Jangan sampai kita naruh barang-barang bagus tapi di daerah pedesaan atau enggak di daerah, maksudnya barang-barang mahal ya, yang mungkin susah untuk dijangkau oleh orang-orang pedesaan, ya nggak mungkin juga. Ibaratnya kalau orang buka butik mahal aja, mereka bukannya mungkin nggak di Bogor, mungkin nggak di Garut, mungkin nggak di mana, tapi mukanya di Jakarta misalkan, di Bandung, Surabaya, di Medan, ya memang orang-orangnya banyak sekali yang menengah ke atasnya gitu. Bukan berarti daerah lain nggak ada menengah ke atas, cuma kan jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi kan memang nanti kita buka toko percuma, nggak bakal laku ya. Nah seperti itu. Kayak mall-mall besar kan kalau jualan baju-baju yang harganya di atas 1 juta, kaos doang nih harganya 500.000, 1 juta. Ya kalau dijual di beberapa daerah yang masih belum terlalu berkembang kan, mereka mikir-mikir juga, kaos 500.000 1 juta, mending dipakai buat cicilan motor ibaratnya kayak gitu, atau enggak cicilan mobil ya. Nah seperti itu. Jadi harus sesuai ya, dan harus strategis juga. Jangan lupa kalau kalian menjualnya itu produk plus jasa, harus strategis ya, terutama restoran, wajib strategis banget. Kalaupun nggak strategis, dia tepatnya harus cozy, harus seru, harus nyaman, harus menyenangkan ya, seperti itu. Nah, yang kelima ini adalah physical evidence. Yang kelima nih ya, physical evidence ini dapat kita lihat dari tampilan. Ini untuk yang jasa ya tadi ya, untuk yang jasa. Tampilan yang dapat dilihat oleh konsumen. Dapat dilihat ini ada tematik restoran. Saya senang aja cari-cari browsing gambar-gambar seperti ini. Ih keren gitu. Jadi apa ya? Ini buat yang orang-orang eksklusif seperti ini loh restorannya. Buat orang-orang yang fun, cheerful, yang seru. Ini yang sebelah kanan nih, banyak warna-warninya, lucu gitu. Ini Instagramable banget. Semua juga Instagramable sih, keren-keren ini ya. Terus yang atas nih yang di Jakarta nih sekarang lagi trending juga kan, keren gitu, bisa ngelihat pemandangan dari atas Jakarta gitu ya. Ini lucu aja, ternyata nggak perlu di tempat-tempat yang terlalu gimana gitu, tuh di rooftop pun bisa jadi keren gitu ya. Ini juga contoh tematik yang lain ya. Ini kafe pinggir pantai, pasti sudah banyak yang melihat juga teman-teman di sini. Ini sampai ke apa sih, di atas air atau di sawah nih sekalian. Ini yang di sawah ini kan nggak mahal-mahal amat, ini bahannya, modelnya nggak mahal-mahal amat, tapi lucu, cantik gitu. Cantik, pemandangannya langsung gunung sama sawah. Cantik ya. Dan yang namanya physical evidence itu semua yang dilihat ya, semua yang terlihat oleh konsumen, interior, eksterior, cahaya, musik yang didengarkan pada saat kita tinggal di kafe itu apa, cahayanya, warna-warninya pakai warna apa. Kayak ini warna-warninya warna-warni pastel, warna-warni genjreng. Pasti beda dengan warna-warni yang ada di restoran-restoran mewah ya. Dia restoran mewah biasanya nggak pakai warna-warna yang tabrak-tabrak kayak begini. Biasanya mereka satu tone gitu, satu tone ya. Jadi kita harus lihat, oh ini kita harus peka gitu. Kalau kita datang ke sebuah wilayah itu kita harus peka, kita perhatiin betul-betul. Oh kayak gini ya, tempat duduknya kayak gini ya gitu. Terus kita lihat bahkan sampai saya kasih gambar toilet nih. Ini toiletnya lucu banget, dia di Grand Orchid Bandung. Toiletnya aja Instagramable, ini baru toilet gitu, lucu. Nah ini apa ya, eye catching ya. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik dan bersih. Toiletnya bersih banget ya, di sana tuh bersih banget, saya suka gitu. Jadi sampai ke toilet itu mencerminkan apa jasa yang kita deliver pada mereka. Jangan sampai restorannya mahal tapi toiletnya jorok gitu. Itu baru bentar aja udah nggak mau makan, pasti dijamin deh, malas banget ya. Nah seperti itu. Yang keenam ini terkait dengan people, orang-orang yang melayani. Kalau dalam service, people ini menjadi very important factors karena dia menyentuh langsung pelanggan.
baik dari appearance-nya ya, tampilannya dia rapi apa enggak gitu. Terus apa namanya, lipstiknya menor apa enggak, simple tapi acak-acakan apa enggak rambutnya. Ini appearance penting sekali ya. Attitude-nya seperti apa? Apa banyak ngomong, apa ngomongnya sopan, tertata misalnya ya, ramah gitu. Terus juga memberikan informasi dengan jelas, nggak banyak ngelatur kemana-mana, itu attitude ya. Semakin tinggi kelas segmen yang kita tuju, maka harus semakin oke attitude dari people yang akan melayani mereka ya, seperti itu. Bukan berarti kalau misalkan Bu kalau menengah ke bawah berarti nggak perlu yang berattitude ya, yang nggak gitu juga ya. Tetap aja attitude itu kan membawa kesan mendalam bagi customer ya, gitu ibaratnya kayak gitu. Terus servisnya seperti apa, pelayanannya jangan berlebihan juga, yang cukup aja, yang pas, yang berkelas seperti apa gitu. Atau servisnya, Bu ini mah deh atau apa buat orang-orang yang anak-anak remaja, servisnya nggak usah terlalu lebay juga. Iya emang nggak perlu, kalau anak-anak remaja santai aja. Mereka sih yang penting kita ramah aja, ramah terus dibikin Instagramable selesai gitu ibaratnya kalau restoran tuh ya. Servisnya biasa. Tapi kalau untuk orang-orang menengah ke atas, wah ini servisnya harus amat sangat bagus sekali ya. Dressingnya dia, komplain handlingnya gitu. Kalau ada keluhan seperti apa, ini mohon maaf ya lagi banyak hujan tapi emergency banget saya harus kasih video ini buat kalian ya. Jadi mohon dapat dimaklumi ya. Komplain handling penting banget mengatasi keluhan karena memang customer itu keluhan itu harus selesai. Jangan sampai ada keluhan yang masih mengambang karena nanti kalau keluhannya nggak selesai dia akan komplain di media sosial, dia akan komplain di mana-mana seperti yang saya bahas di materi sebelumnya. Dan komplainnya ini itu kalau dia dari orang yang trusted, dari orang yang memang nggak pernah komplain sebelumnya, sekarang tiba-tiba komplain, itu akan mudah dipercaya oleh orang banyak. Nah ini berbahaya sekali bagi bisnis kita ya. Jadi kita harus usahakan jika ada komplain handling, maka komplainnya harus selesai, harus beres di tempat ya secepat mungkin. Nah ini proses yang ketujuh ya, kita harus membuat bagaimana proses itu menjadi mudah, menjadi simpel, menjadi sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan kita. Ini ada yang pakai tablet, bahkan ada yang choose to print or email resepnya, resep. Jadi bukti tanda terima kasirnya itu mau di print atau mau di email, bebas nih kita bisa pilih nih ya. Takutnya nanti butuh buat bukti misalkan ya. Bukti kan kalau pakai di print kadang-kadang cepat hilang printernya atau enggak lupa naruh di mana, bisa di email misalkan, kan ini keren banget ya. Bayarnya mau pakai apa? Credit card atau pakai cash misalkan. Jadi prosesnya harus memudahkan bagaimana dia mulai mengantri, bagaimana dia mulai memilih menu misalkan ya. Kalau dalam produk plus jasa, nah ini jadi harus diperhatikan betul-betul sehingga sesuai dengan harapan konsumen ya. Kembali lagi proses juga jangan terlalu lebay buat yang level-level tertentu. Tapi kalau untuk level-level yang menengah ke atas memang mau nggak mau itu harus eksklusif banget, prosesnya pun harus lebih mudah, harus lebih profesional karena harapan mereka lebih tinggi dibandingkan yang level-level menengah atau menengah ke bawah ya. Kelas sosialnya memang berbeda. Kayak saya kalau ke restoran nggak perlu-perlu banget deh terlalu dilayani, biasa aja gitu, udah sih santai aja, yang penting makanannya cepat tersaji, rasanya enak, terus harganya nggak mahal-mahal amat, selesai, simple. Nggak perlu juga terlalu gimana-gimana, nggak perlu lebay lah, biasa. Itu kalau model-model saya. Tapi kan kalau model orang-orang yang terbiasa dilayani, pastinya berbeda ya. Oke, ini ada contoh tentang COVID-19 and adjustment on consumer behavior, bahwa kita lihat bahwa sekarang semua orang itu beradaptasi terhadap adanya COVID-19. Semuanya mau adaptasi. Bisnis kalau nggak adaptasi, hancur. Dan mereka harus pintar dalam mencari peluang. Ini bukan ancaman, ini peluang. Ancamannya ada, tapi pasti dikasih peluang juga nanti. Oke, mainin apa peluangnya? Nah, jadi kalau kita terus-terusan mikirin ini ancaman, maka kita akan terus slumping down, akan terus jatuh gitu. Kita harus mencari peluang di balik ancaman ini ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini pusat perbelanjaan sekarang sudah mulai menerapkan bahwa semua orang yang masuk pusat perbelanjaan diukur suhunya. Wajib pakai masker. Bahkan kalau yang turun maskernya ke hidung, di bawah, di mulut ya, jadi masker dagu,
langsung ditegur. Ada satgas khusus yang bisa menegur para customer gitu ya. Kasih jarak, kasih sanitizer, toiletnya nggak boleh lebih dari 4 orang. Banyak sekali restriksi-restriksi. Bahkan tempat baju ganti pun nggak boleh ada. Ya gitu, nggak boleh orang pakai ganti-ganti baju. Jadi kalau suka ya udah beli, kalau nggak boleh dibawa pulang tapi ntar kembalikan 14 hari kalau nggak cocok. Sampai seperti itu loh. Nggak boleh ada pertukaran, banyak pertukaran barang di mallnya. Ya. Terus sekarang juga orang-orang mulai belanjanya belanja online. Belanja online karena memudahkan sekali ya, nggak perlu jalan kemana-mana, jadi meminimalisir mobilitas kita gitu. Dan juga restoran itu sudah memiliki kemasan-kemasan yang frozen pack, jadi nanti kita bisa belanja dalam bentuk frozen, kita bikin sendiri di rumah. Ini juga abang-abang Grab nih, dia pakai shield, nanti harganya lebih mahal dikit tapi kita lebih safe gitu ibaratnya ya, pakai shield seperti ini karena memang angin itu mempengaruhi juga ternyata ya, dapat mempengaruhi penyebaran virus walaupun kita sudah pakai masker. Jadi ini dibikin supaya aman. Oke, ini ada tugas observasi dan keterampilan promosi. Nanti akan saya jelaskan lebih panjang, lebih detail pada grup WhatsApp. Alhamdulillah, sekian materi hari ini. Ternyata banyak sekali yang harus dibahas dalam bauran pemasaran ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dapat dipraktikkan juga oleh kita semua, dapat bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.